Oke, pada pagi hari ini saya mau bawa tema itu tentang pemberontakan munculnya sih dari mana? Ya. Pemberontakan munculnya dari mana? Oke. Pasang telinga baik-baik ya. Siapa yang bertelinga hendaklah ya mendengar. Oke. Coba kita lihat di dalam Yohanes 13 ayat 2. Yohanes 13 ayat 2. Yohanes 13 ayat 2 sudah dapat semua? Kalau sudah dapat semua kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati Yesus. Ya. Oke, ini tentang cerita Yudas. Yudas itu salah satu dari 12 murid Tuhan Yesus. Ya, dia bersama-sama dengan Tuhan Yesus dalam pelayanan. Dia tahu bahkan dari 12 murid itu dia dipercaya sebagai apa? Bendahara. Ya, biasanya posisi kalau kita lihat organisasi itu ketua, sekretaris, bendahara. Berarti dia bukan orang biasa-biasa, tapi orang yang dipercaya. Apalagi masalah keuangan. Ya. Nah ini ya, coba perhatikan. Apa yang membuat Yudas ini yang tadinya dia seorang, ya kalau dari 12 itu ya tiga posisi gitu ya, ketua. Ya walaupun tidak ada pemilihan-pemilihan mungkin seperti itu ya, tapi dia dipercaya sebagai bendahara. Ini masalah keuangan. Ya. Kepercayaan, selalu saya katakan kepercayaan itu penting. Ya. Kepercayaan itu sangat-sangat penting. Ya. Yudas dia dipercaya sebagai bendahara. Tapi kenapa orang yang dipercaya kok akhirnya jadi pengkhianat? Nah, ini. Jadi tanda tanya besar kan? Orang yang dipercaya dari 12 murid sebagai bendahara jadi pengkhianat terhadap gurunya, yaitu Yesus sendiri. Penyebabnya apa? Kalau kita lihat tadi ya, mereka ya murid-murid itu sedang makan bersama dengan Yesus, gurunya. Dan ini biang keroknya di situ adalah iblis. Iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot. Jadi penyebabnya adalah iblis, kuasa-kuasa di luar Tuhan Yesus. Coba bayangkan orang yang hidup bersama-sama dengan Tuhan Yesus, orang yang diberi kepercayaan oleh Tuhan Yesus, diincar sama iblis dan dijatuhkan oleh iblis. Ya. Saya ulang, orang yang setiap hari bersama-sama dengan Tuhan Yesus melayani, dipercaya sebagai bendahara, tapi iblis mengincar dia. Dan dikatakan iblis membisikkan rencana dalam hati Yudas. Jadi jalan iblis masuk kemana untuk menghancurkan seseorang? Ya. Lewat mana iblis masuk menghancurkan anak-anak Tuhan? Lewat hati. Lewat pikiran. Ya. Makanya kalau kita baca, ya, coba lihat Lukas 22 ayat 3 sampai 4 ya. Lukas 22 ayat 3 sampai 4. Sudah dapat? Lukas 22 ayat 3 sampai 4. Coba kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Maka masuklah iblis ke dalam Yudas yang bernama Iskariot, seorang dari ke-12 murid itu. Lalu pergilah Yudas kepada imam-imam kepala dan kepala-kepala pegawai bait Allah dan berunding dengan mereka bagaimana ia dapat menyerahkan Yesus kepada mereka. Ya. Kalau iblis sudah bekerja, dia hanya akan menghancurkan. Ya. Tadi ya,
Yudas itu seorang pengikut dan seorang yang dipercaya sebagai bendahara. Tapi kenapa dia mengkhianat? Ya. Ini pekerjaan iblis, hati-hati. Jangan kita merasa rohani saya kuat. Jangan kita merasa ya dalam tanda petik sombong rohani. Karena iblis bisa menghancurkan siapa saja kalau dia tidak mawas diri. Saya katakan jalan iblis masuk dalam hati kita. Lewat hati, lewat pikiran. Dia obrak-abrik di sana. Sehingga ujung-ujungnya jadi pengkhianatlah si Yudas Iskariot ini. Coba kita lihat. Coba Ulangan 6 ayat 5. Ulangan 6 ayat 5. Ulangan 6 ayat 5. Sudah dapat semua? Kalau sudah dapat, coba kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Tuhan tahu persis. Ya, namanya juga Tuhan Maha tahu, manusia itu lemah. Ya. Makanya dikunci dengan firman Tuhan. Kalau kamu mengasihi Tuhan Allahmu, jangan setengah-setengah, tapi dengan segenap hatimu. Ya. Jangan beri celah kepada iblis. Ya. Setengah hati ada celah. Ya. Setengah jiwa ada celah. Setengah kekuatan ada celah. Tapi kalau kau segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap kekuatanmu, total berikan sama Tuhan, nggak ada celah untuk iblis masuk untuk mengobrak-abrik. Ya. Tuhan sudah pasang di situ. Ya. Yang selalu bermasalah adalah hati. Hati, pikiran yang aneh-aneh. Nah itu bisa ditunggangin oleh iblis untuk menghancurkan tidak hanya dirimu yang hancur, tapi bisa komunitasmu yang hancur. Lihat saja ketika Yesus diserahkan sama Yudas, walaupun itu memang harus terjadi. Ya. Tapi ketika Yudas menyerahkan Yesus, apa yang terjadi pada murid-murid yang lain? Masih kompak nggak sama-sama mereka? Sampai kebangkitan Yesus baru mereka punya semangat lagi. Tapi ketika Yesus ditangkap, hanya perempuan yang bisa mengikuti sampai dari jauh. Adapun murid melihat dari jauh, tidak ada berani mendekat. Ulah siapa? Ulah Yudas yang dipakai oleh iblis. Jadi tidak hanya Yudas yang hancur, ya, tapi kawanan itu juga, 12 murid itu kocar kacir dibuatnya. Ya. Walaupun itu memang harus terjadi. Ya. Tapi kebangkitan itulah yang membuat mereka punya semangat. Ya. Kalau Yesus hanya mati, percuma kita percaya kepada Yesus. Tapi kebangkitan, mati dan bangkit, itulah yang membuat kita punya semangat untuk melawan kuasa-kuasa kegelapan. Ya. Justru kebangkitan itulah yang akan melawan iblis yang tadi telah merasuki Yudas. Ya. Tanpa ada kuasa kebangkitan dalam diri saudara dan saya, iblis akan terus mengobrak-abrik hati kita, pikiran kita, tenaga kita, hanya habis di situ. Tapi ketika kita belajar bahwa saya sudah ada kebangkitan, kuasa kebangkitan, ditambah lagi pencurahan Roh Kudus yang ada dalam diri kita, harusnya kita punya kekuatan bisa mengalahkan. Datang iblis, hatimu tak acak-acak. Saya punya firman, saya punya kekuatan, saya berikan segenap hati saya kepada Tuhan, segenap pikiran saya kepada Tuhan. Jadi tidak ada celah untuk iblis untuk masuk, menghubah-hubah pikiranku, mengacak-acak pikiranku, mengacak-acak jiwaku, karena saya sudah berikan semuanya sama Tuhan. Nggak ada celah untuk iblis. Ini penting. Makanya kenapa Tuhan di dalam perjanjian lama sudah katakan kepada Abraham,
Mulai dari Kejadian. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Supaya tidak ada celah. Karena manusia itu manusia yang lemah. Ya. Kita harus sadar itu kita manusia yang lemah. Mau kamu pendeta, mau apa, itu lemah. Tanpa Tuhan di sana, tanpa kita menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan, kita akan dikejar terus dengan kuasa-kuasa iblis. Dan kuasa iblis lah itu yang merubah hati kita. Ya. Mungkin diomongin hatinya sudah lain. Aneh-aneh pikirannya kan. Melihat pikirannya aneh-aneh. Ya. Setan yang masuk. Makanya yang tepuk tangan apa? Iblis kan. Iblis hanya membenturkan. Iya, hore. Dipas kacau. Ya. Setan itu hanya datang kayak wasit saja. Tak. Bertarung. Ya. Setelah itu dia mundur kan? Benar gak? Wasit itu bertarung gak? Wasit itu bertarung? Enggak, dia cuma mempertemukan saja kan? Sudah saling tinju, sudah saling apa di situ, ya dia mundur. Itulah kayak model iblis seperti itu kan? Ya. Mungkin dibenturkan Ken dengan Udin, setelah itu iblis mundur. Mereka yang berantem, iblis tinggal tepuk tangan. Hore. Aku berhasil menghancurkan mereka. Itulah pekerjaan iblis, setan. Nah, kalau kita nggak memproteksi diri kita dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu kepada Tuhan, engkau akan terus diikuti sama setan. Kalau diproteksi sama Tuhan, mana ada satu kekuatan kalau kau proteksi dirimu dengan diproteksi sama Tuhan. Kau punya kedekatan sama Tuhan. Siapa? Kekuatan apapun yang bisa menghancurkan, nggak ada. Ya, tapi kalau kita ini ya disinggung sedikit, ya sudah setan udah masuk. Ay, masa kau diremehkan sih? Ya, masa kau dianggap enteng? Balas dong. Kau laki-laki, orang Sulawesi, mana itu ilmu yang dikasih nenek dulu? Bangkitkan. Benar nggak? Setan kan gitu kan? Jangan mau diperalat sama setan. Ya. Oke, coba kita lihat kerjaan setan itu seperti apa sih? Yohanes 10 ayat 10. Yohanes 10 ayat 10. Sudah dapat? Coba kita baca sama-sama kalau sudah dapat. Biar lihat semua dulu ya. Yohanes 10 ayat 10. Kita baca 1, 2, 3. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Siapa diumpamakan pencuri di sini? Setan. Iblis. Jadi pencuri itu hanya datang untuk apa? Mencuri. Ya, mencuri apa? Damai sejahteramu, sehingga kau nggak punya damai sejahtera. Ya, dan dia pintar loh. Setan itu jangan kamu bilang, "Ai, siapa?" Dia penyembah. Penyembah Tuhan yang sombong, menyamai Tuhan dan diturunkan dia. Ya. Dia udah pernah ada di surga, kita belum pernah kan? Benar enggak? Nah. Jadi makanya Alkitab selalu katakan waspada dan berjaga-jaga. Si ompong itu sering keliling untuk mencari mangsanya. Maka disuntiklah pikiranmu, disuntiklah hatimu, makanya engkau jadi aneh. Ini bahaya, itulah kerjaan setan. Berkeliling-keliling mencari mangsanya. Siapa yang bisa ditelan ini? Oh, ini hatinya lagi nggak beres. Hai, kita masuk ini. Bagus kalau dia cuma undang 1, kalau dia sendiri masuk. Kalau dia undang 7 masuk. Bahaya. Masuk setan cemburu, masuk setan iri hati, masuk setan apa? Sakit hati. Masuk setan akar pahit. Bercampurlah mereka di dalam. Ayo kita sama-sama kompak hancurkan ini dia. Benar nggak? Makanya nggak ada damai sejahtera. Damainya dicuri. Ya.
pikirannya bukannya plus supaya bertambah. Ini diminus, dikurangi terus. Ya. Makanya pikirannya selalu yang negatif. Ini bahaya. Pencuri hanya datang untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Ya. Kenapa lagu hanya diciptakan saya mau iring Yesus? Iblis juga bilang, ikutlah juga aku. Sampai selama-lamanya lagi. Masa kita mau jadi pengikut setan selama-lamanya? Bertobatlah. Sebab kerajaan Allah sudah dekat. Kata Alkitab. Ya, bukan kata saya. Ya, makanya kembali sini. Setan itu ada datang mencuri, membunuh, membinasakan. Kalau Tuhan Yesus datang apa? Kalau Tuhan Yesus yang ada dalam hati kita, kita punya hidup. Apa? Hidup. Coba kamu bisa bedakan nggak pohon yang hidup dengan pohon yang mati? Bisa. Kalau kamu dikasih pilihan, mau pilih pohon mati atau pohon hidup? Kenapa kamu pilih pohon hidup? Iya, bisa berbuah. Kalau sudah mati mana bisa berbuah kan? Ya, kalau dikasih pilihan pepaya yang hidup dengan pepaya yang mati, ya pasti semua orang akan pilih pepaya yang hidup lah, bisa memberi buah kan? Ya, kalau kamu sih pilih wajah murung dengan wajah senyum, kamu pilih mana? Apa? Kenapa kamu pilih yang wajah senyum? Apa? Ya, artinya memberi kehidupan kan? Iya. Nah, memberi kehidupan. Tapi kalau lihat wajahnya sudah murung, nah, bagaimana nggak ada sumber kehidupan di sana kan? Ya. Nah ini kembali ke sini ya. Mempunyai dalam segala kelimpahan. Coba dilimpahkan. Kamu lihat kalau kamu ambil jus dilimpahkan enak kan? Jilat-jilat pinggirnya. Ya kan? Apalagi kalau es krim melimpah kan? Ya. Tapi kalau kasih es krim tempatnya besar tapi isinya di bawah, setengah mati. Ya. Jadi kau hidup dalam Tuhan, diproteksi sama Tuhan, hidupmu berkelimpahan. Orang mau ngomongin kau, tetap aja santai. Aku berjalan tanpa beban, semua sudah diselesaikan. Oleh darahnya ku ditebus dari dosa. Aku berjalan tanpa beban. Lurus, kita nggak usah beli alat yang untuk meluruskan badan. Ya kan? Karena nggak ada beban. Tapi kalau ada beban, aduh. Kamu lihat itu orang bungkuk. Kalau orang sudah bungkuk, pandangannya gimana? Ya, hanya di bawah. Yang dia lihat cuma di bawah. Nggak pernah melihat jauh ke sana. Kenapa saya dikasih gini ya? Oh, udah disediakan di sana itu. Kenapa kau bawa kami ke Mesir? Dari Mesir hanya untuk membunuh kami di padang gurun. Nah ini pikiran-pikiran yang hanya orang bungkuk yang seperti itu. Nggak pernah melihat jauh itu, ada Kanaan di sana tuh. Kenapa kau bawa saya ke pas saya udah enak di Mamasa? Kau nggak lihat itu jauh di STT Inti itu. Di Image itu sana itu. Taiwan. Supaya kamu mengerti lah. Punya pikirannya jauh, jangan jadi orang bungkuk. Ya. Tiap hari kita doa tapi kita bungkuk terus. Nah, aduh. Harusnya semakin kita dekat dengan Tuhan, pandangan kita akan semakin jauh. Seperti orang yang naik ke atas gunung. Ya, kalau udah sampai di puncak, wis. Nikmatnya. Saya pencinta alam dulu, jadi naik gunung itu. Sampai di atas, wah. Tapi kalau baru naik, yang ada pandangan terbatas sama orang bungkuk juga. Hanya melihat ke bawah. Tapi kalau, waduh, 3 tahun aku dimarah-marahin di pas, ternyata tujuannya aku sudah di Taiwan. Duh, Pak Andre, nomor rekeningnya berapa? Kebetulan ada berkat ini, saya dikerja, saya kuliah lagi. Wah, haleluya. Iya. Kenapa sih nyusun deadlock kok kayak gini?
pulangkan saja. Aku nggak kuat lagi. Aku nggak kuat lagi. Sakit hatiku. Lihat jauh ke depan. Besok-besok kamu mungkin ada kesalahan, dimarahin sama bosmu. Saya ingat dulu deadlock ya memang ya. Saya lambat bertobat, makanya terjadi lagi hal seperti ini. Nah, kok kita lihat jauh ke depan seperti itu. Oke? Proteksi diri kita. Oke. Terakhir. Ini yang perlu dicamkan ya. Amsal 4 ayat 23, ayat hafalan ini. Kita baca sama-sama, udah ketemu semua. Amsal 4 ayat 23. 1, 2, 3. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Nah, kalau Tuhan yang ada dalam hati kita, tidak ada celah yang kita berikan kepada iblis, wah yang terpancar itu kehidupan. Lihat wajahnya, aduh wah kita hidup. Walaupun tidak ada uang. Walaupun keadaan susah, tapi lihat wajahnya sepri, senyumnya sepri. Memberi kehidupan gitu. Lihat senyumnya Bagas, lihat senyumnya Tian, ya, lihat senyumnya Julimet. Nah. Tuh memberi kehidupan kan? Benar enggak? Rohit, kasih masuk itu anjing di kandang. Rohit. Siapa? Saya kasih masuk itu anjing. Benar enggak? Karena hati dikuasai oleh Tuhan, sukacita melimpah. Ya. Dan kita perhatikan juga lah, siapa yang perhatikan anjing, nanti kita potong, kita kasih lebih lah sedikit porsinya kan. Nah iyalah, ya, setiap orang bekerja itu harus mendapat upahnya kan. Makanya ya, jagalah hati kita supaya jangan dikuasai oleh hal-hal yang tidak baik. Jangan beri celah. Kita puasa, sebentar lagi tuh gruk. Udin! Ken! Batallah puasa kita. Puasa disertai dengan perbantah-bantahan. Benar enggak? Tapi kita puasa benar kamu baca Alkitab. Nyanyian Udin dari atas. Bersaut-sautan dengan Ken. Ya, kan enak dengannya kan. Puasa kita diisi dengan. Tapi tidak hanya ketika puasa. Tapi dari situ. Pokoknya jangan pernah beri celah kepada iblis. Ya. Kita sudah sebentar lagi pergian. Habis sudah kan kita pergi. Main-main mata lah. Makanya kembali apa? Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Waspada. Karena setan itu tadi itu berjalan-jalan, mengaung-ngaung, mencari mangsanya. Ya. Kemarin saya katakan, kalau kamu digigit ular, lari kepada siapa? Sumbernya. Ya. Proteksi terus supaya setan itu nggak pernah tinggal diam kan. Lo neraka masih sedikit ininya kan. Dia punya target sebanyak mungkin kan. Ya. Makanya ya carilah orang-orang yang gampang. Ya. Pokoknya kembali, anak dipas itu anak-anak yang memproteksi hatinya, memproteksi pikirannya, sehingga tidak ada hal-hal yang aneh yang muncul, tapi yang muncul adalah kelimpahan. Sebentar lagi kita dapat sendal. Haleluya. Jadi tidak nyeker lagi. Sebentar lagi kita dapat daging babi. Coba bayang. Enak kan makan daging babi? Ya, enak makan daging babi kan udah lama. Ya selama ini kan daging celeng. Tapi babi putih itu enak. Lebih enak.
Kalau kita sukacita melimpah, lah berkat itu nggak usah kita cari-cari, datang sendiri. Makanya Tuhan bilang orang tidur saja diberkati kok. Ya. Katakan, oh saya tidur kok nggak ada. Ya kamu dipelihara Tuhan. Coba kamu tidur tapi mimpimu dikejar-kejar setan. Dikejar anjing baru nggak bisa lari kan. Nah, itu terlalu banyak pikirannya banyak dirasukin hal-hal negatif sehingga tidur juga teriak-teriak, ngomong sendiri. Oke, jadi dalam doa puasa kita hari ini tuntaskan semua, ya, tak ada lagi tuh aneh-aneh, ya, tapi proteksi terus.